Hai guys, kali ini saya akan mencoba untuk tes benchmark antara Poco F5 dan Google Pixel 7. Untuk Poco F5-nya sudah saya custom ROM di Evolution X. Jadi untuk tampilannya mirip banget seperti Google Pixel 7. Refresh rate di Poco F5 sudah 120Hz, sedangkan untuk Google Pixel 7 masih di 90Hz. Untuk kapasitas penyimpanan di HP ini sama-sama di 256 GB. Bedanya Google Pixel 7 itu HP harian saya. Sebelum melakukan pengetesan, baterainya sudah saya isi sampai 100%. Jadi performanya lebih maksimal. Dan untuk pengetesan yang pertama, seperti biasa kita mainkan aplikasi AnTuTu Benchmark agar kita bisa mengetahui seberapa besar ya performa Poco F5 yang menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 2, sedangkan untuk yang Google Pixel 7 menggunakan Google Tensor G2. Menurut reviewnya, Google Pixel 7 ini katanya panas plus baterainya agak sedikit boros. Dan kita buktikan ya seberapa panas sih Google Tensor G2 ini dibandingkan sama chipset terbaru Snapdragon 7 Plus Gen 2 punya Poco F5. Langsung aja ya, kita skip dan ini hasilnya. Dan hasilnya ini duluan Google Pixel 7. Padahal awal-awalnya ini lebih cepat Poco F5. Dan hasil di Google Pixel 7 cuma 634.000. Kita cek untuk suhunya pakai termometer yang aku beli ini, harganya 300 ribuan biar optimal untuk pengetesannya. Dan ini yang paling tertinggi ya, 44,6. Untuk suhu Poco F5 nanti kita akan tes karena belum selesai. Ini dia hasilnya 44,7. Kita coba untuk tes di backdoornya, apakah sama-sama panas atau enggak. Ini suhunya juga sama ya sepertinya, di 44. Untuk Google Pixel 7 ini saya pakai skin dari Exacode yang kemarin saya review. Poco F5 juga saya pakai skin Exacode dan hasilnya 43 ternyata ya guys ya, nggak di 44. Untuk hasil yang di Poco F5 ini 917, nggak sampai sejuta karena saya pakai custom ROM. Dan untuk suhunya yang paling panas ini cuma 40,6 derajat Celcius. Tapi di aplikasi AnTuTu Benchmarknya 40,7. Nah seperti ini ya guys ya. Kita coba balik untuk di backdoor Poco F5 ini apakah panas juga. Untuk panasnya ini di 40,9 ya guys ya. Ini merata panasnya. Berarti penyebaran panasnya ini merata. Dan untuk hasil dari AnTuTu Benchmark dimenangkan oleh Poco F5. Dan kita lanjut pakai aplikasi AnTuTu Benchmark untuk mengetahui seberapa stabil performanya. Apakah terjadi throttling di menit-menit akhir antara Poco F5 dan Google Pixel 7 ini. Untuk pengetesan di sini kita mainkan 15 menit. Dan ini kelihatan ya untuk Google Pixel 7 mengalami penurunan performa. Dan ini di menit 6 mengalami throttle yang cukup parah untuk Google Pixel 7. Kita tes untuk suhunya. Untuk Google Pixel 7 ini bisa tembus di 41,3 derajat Celcius.
Jadi semakin panas HP-nya, maka performanya akan diturunkan agar tidak overheat. Karena semakin besar performanya itu pasti panas. Dan ternyata Poco F5 itu jauh lebih panas. Bisa tembus di 42,1. Kita cek untuk backdoornya Google Pixel 7 dan Poco F5. Cek suhu nih guys ya. Ini dia hasilnya 41,2, 40, 41. Untuk Google Pixel 7 ini pakai backdoor kaca. Sedangkan untuk Poco F5 pakai backdoor plastik yang tipis banget, kayak kopong gitu guys ya. Dan hasilnya 42 cuy, 42,5, 42,7. Ini kita bulatkan di 43. Segitu panasnya ya untuk Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini. Kalau misalkan kalian mengeluh soal panas di HP dengan spesifikasi yang powerful, ya itu resikonya. Tapi kalau kalian tetap mengeluh, ya pakai aja HP kayak Oppo A16, A17K ataupun yang lain. Itu adem cuy, saya jamin, karena performanya rendah banget. Kemudian kita lanjut pakai Geekbench 6. Dan seperti ini hasilnya. Untuk single core-nya dimenangkan oleh Google Pixel 7, sedangkan untuk multicore dimenangkan oleh Poco F5. Dan lanjut pakai aplikasi 3D Mark. Ini yang wildlife. Kita tes bentar, hasilnya bakalan kelihatan mana yang lebih stabil. Saya milih kestabilan yang Poco F5 daripada Google Pixel 7. Karena Google Pixel 7 ini bukan HP gaming, lebih ke daily atau ke kamera. Dan ini hasilnya. Ya, seperti dugaan saya, Poco F5 jauh lebih stabil daripada Google Pixel 7. Kita lanjut guys. Google Pixel 7 kita pakaikan fan cooler dari Memo. Kemudian untuk Poco F5 karena sudah saya custom ROM, jadi saya akan install modul TMB, Thermal Marble Balance. Ada tweak-tweak seperti refresh rate 90Hz, touch improvement. Pokoknya performa Poco F5 bakalan ditingkatkan pakai modul ini. Dan kita akan mulai pengetesan. Kita nyalakan fan coolernya di Google Pixel 7. Kemudian kita akan tes di aplikasi AnTuTu Benchmark terlebih dahulu. Dan ini HP Poco F5-nya sudah saya pasang thermal mode ya, ini sudah kepasang dan sudah saya restart ulang agar thermalnya bekerja. Kita langsung tes di aplikasi AnTuTu Benchmark versi terbaru dan ini langsung kita tes guys ya. Bentar, 1, 2, 3. Apakah hasil performa Google Pixel 7 bakalan naik karena pakai fan cooler? Dan apakah Poco F5 ini bakalan lebih tinggi lagi untuk hasil AnTuTu Benchmark-nya karena saya pakai modul gaming? Dan seperti inilah hasilnya Google Pixel 7 kalau kita pakaikan fan cooler. Ini bisa mengalami kenaikan di 680, sedangkan yang sebelumnya cuma 634. Dan untuk suhu HP-nya ini stabil banget di 30 derajat Celcius. Lebih tepatnya ini di 33 derajat Celcius. Lumayan adem daripada sebelumnya bisa tembus 40-an. Nah, kalau yang Poco F5 ini kita langsung tes. Karena saya pakai modul gaming, jadi suhunya makin meningkat. Makin meningkat di 38,2. Dan kita lanjut pakai aplikasi CPU throttling.
Google Pixel 7 tetap kita pakaikan fan cooler, karena sebelumnya kalau HP-nya sudah mulai panas mengalami penurunan, dan Google Pixel 7 tetap mengalami throttle meskipun tidak separah yang nggak pakai fan cooler. Ini masih mendingan, performanya bisa stabil daripada yang tanpa fan cooler itu ngedrop parah. Untuk yang Poco F5 juga tetap sama, suhunya tinggi karena pakai thermal mode alias modul gaming. Performanya makin meningkat, super meningkat, tapi akibatnya HP-nya super panas bosku. Dan itulah mengapa developer Xiaomi membatasi performa HP mereka agar tidak gampang rusak. Dan ini hasil pengetesan tadi yang kita pakaikan fan cooler. Jadi saran saya kalau kalian yang suka main game, gunakanlah fan cooler agar HP kalian lebih dingin dan komponen yang ada di HP kalian jauh lebih awet daripada kalian yang suka main game tanpa menggunakan cooler. Kalau kalian yang nggak punya cooler, saran saya mainkan di ruangan ber-AC. Dan itulah tadi untuk hasil benchmark Google Pixel 7 dan Poco F5. Dan kita akan melakukan pengetesan seperti video dan foto antara kedua HP ini. Soalnya Google Pixel 7 terkenal kamera yang bagus banget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want